Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Di renungan pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan berjudul Kebebasan Tanpa Tuhan akan membawa kehancuran yang diambil dari ayat Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat di atas ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menyatakan bahwa ia tahu bahwa di dalam dirinya sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam dirinya, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak yang ada pada diri manusia seringkali adalah kehendak yang diracuni dosa dan mungkin juga bisa dipengaruhi iblis. Dengan demikian, kehendak bebas yang dipakai dalam hubungan kita dengan Tuhan seringkali justru membuat kita cenderung untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Memang kebebasan tanpa batas seringkali mendatangkan kekacauan. Ini bukan saja terjadi pada anak muda, tetapi juga di kalangan orang dewasa. Jika manusia hanya mementingkan kenyamanan dan kepuasan pribadi, pada akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal yang serupa bisa juga terjadi di kalangan orang Kristen yang merasa bahwa dengan pengampunan yang mereka terima melalui Yesus Kristus, mereka dibebaskan dari pemikiran atau kekhawatiran tentang dosa, dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah oknum yang maha kasih. Mereka mudah jatuh dalam perbuatan yang tercela. Bukankah Tuhan yang maha kasih akan selalu dapat mengampuni dosa mereka? Bukankah kasih Tuhan yang tidak dapat dibayangkan dalamnya bisa mengampuni dosa yang sekelam apapun? Jika kasih Tuhan yang tidak terbatas menghapus kekhawatiran manusia untuk melanggar hukum Tuhan, itu adalah sesuatu yang aneh. Mengapa? Jika manusia sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka, itu bukanlah surat izin untuk melakukan apa saja yang dikehendaki mereka. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, ingin agar kita juga mengasihi Dia dan sesama kita. Dalam kenyataannya, jika kita benar-benar pengikutnya, tentunya kita akan berusaha untuk menempuh hidup yang baik dan menjalankan perintahnya. Kemerdekaan dari dosa yang sudah diberikan Tuhan bukan berarti kesempatan untuk membuat dosa baru. Sebaliknya, pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan seharusnya membuat kita sadar bahwa hidup kita makin lama harus makin baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi sayang sekali bahwa Adam dan Hawa gagal untuk menggunakan kebebasannya. Sebaliknya, karena pelanggaran mereka, seluruh umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu makin sulit bagi mereka untuk memilih apa yang baik. Manusia sudah rusak sedemikian rupa sehingga sekalipun nampaknya merdeka, sudah jatuh dalam kungkungan dosa. Ini bukan berarti bahwa manusia sudah rusak sama sekali, sehingga ia sama sekali tidak dapat membedakan yang baik dari apa yang jahat. Tanpa bimbingan dan pengarahan Tuhan, pastilah manusia akan mengalami kesulitan dan tidak akan mempunyai harapan untuk keselamatan. Sebagai orang yang sudah diberi pencerahan oleh Roh Kudus dan oleh karena karunia-Nya, kita sudah menerima pengampunan. Pengertian kita akan kebebasan seharusnya diperbarui hari demi hari, sekalipun kita melihat bahwa ada banyak hal yang menarik yang dapat kita pilih. Hidup yang sudah disucikan oleh darah Kristus akan memilih untuk meninggalkan dosa lama dan menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena kasih karunia Tuhan, kita akan makin sadar bahwa dalam hidup baru yang kita terima, kita harus bisa memakai kebebasan kita untuk memilih Dia di atas segala yang terlihat memikat di depan mata. Hari ini kita diingatkan bahwa sebagai manusia yang diciptakan sebagai peta dan teladan Allah, kita diberi kebebasan untuk memilih apa yang kita ingini dalam hidup di dunia. Tetapi jika kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kehendak bebas kita akan membawa kita kepada hal yang buruk.
penyerahan hidup kita kepada bimbingan Tuhan bukanlah sesuatu yang otomatis akan terjadi pada setiap orang Kristen, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran yang penuh bahwa kitalah yang pada akhirnya bertanggung jawab atas cara hidup kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat pernyataan-Mu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.